lagi dengan saya Marita Alfa Mahfaza dari Prodi PAI kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dengan mata kuliah tetap modern dan strategi BM. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI, langsung saja untuk poin pertama, yakni pengertian behaviorisme. Dalam bukunya Psikologis Pendidikan, Zulkarnain SAG, M. Hum PhD dan rekan-rekannya menyebutkan teori behaviorisme yang juga dikenal sebagai teori belajar. Semua perilaku organisme dipengaruhi oleh lingkungannya. Nathaniel dan David adalah pencipta teori behaviorisme yang kemudian berkembang menjadi aliran psikologi pendidikan. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau dukungan dari lingkungan. Teori behaviorisme, menurut teori behaviorisme atau juga dikenal sebagai SR psikologis, oleh karena itu ada hubungan yang erat antara stimulus dan respon tingkah laku atau reaksi tingkah laku. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua, di mana teori pembelajaran sendiri menekankan pada bagaimana pembelajaran mengubah perilaku. Adanya interaksi antara stimulus dan respon yang berfokus pada perilaku yang lebih baik menyebabkan perubahan perilaku. Teori ini menegaskan bahwa ada interaksi antara stimulus dan respon yang berfokus pada perilaku yang lebih baik. Poin yang kedua, yakni tokoh teori belajar behaviorisme. Yang pertama, Edward. Ia salah satu pendiri teori behaviorisme dan mengembangkan konsep hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pembiasaan dan pelatihan. Yang kedua, John B. Watson, yakni salah satu pendiri teori behaviorisme dan mengembangkan konsep stimulus respon. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pengondisian klasik dan operan. Yang ketiga, B.F. Skinner, salah satu tokoh terkenal dalam teori behaviorisme dan mengembangkan konsep penguatan positif dan negatif. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Yang keempat, Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi yang mengembangkan konsep pengondisian klasik. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pengondisian dan stimulus. Yang kelima, Kalkul, dia mengembangkan teori behaviorisme yang menekankan pada pentingnya penguatan primer dan sekunder. Dalam pembelajaran, ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Yang keenam, Edwin, beliau mengembangkan teori behaviorisme yang menekankan pada pentingnya kesegeraan memberi penguatan dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pembiasaan dan pelatihan. Yang ketujuh, Robert mengembangkan teori belajar yang menekankan pada pentingnya hierarki tujuan pembelajaran. Ia meyakini bahwa pembelajaran harus diorganisir dalam urutan yang logis dan terstruktur. Yang ke-8, Albert, yang menekankan pada peran pengamatan yang diimitasi dan pembelajaran. Ia meyakini bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui pengamatan dan imitasi dari orang lain. Yang terakhir, nomor 9, Jeremy Brenner, dia mengembangkan teori belajar yang menekankan pada pentingnya konteks dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa pembelajaran harus diorganisir dalam konteks yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Poin yang ketiga, tujuan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, untuk mengubah pengetahuan. Yang kedua, untuk membentuk tingkah laku sebagai hasil belajar. Yang ketiga, untuk menekankan bahwa semua perilaku yang dapat dipelajari merupakan respon terhadap lingkungan masa lalu dan masa kini. Yang keempat, untuk menerapkan prinsip behaviorisme dalam proses pembelajaran. Yang kelima, terakhir, untuk fokus pada pembentukan reaksi atau tanggapan.
Dan pendekatan pembelajaran behaviorisme sendiri diterapkan pada berbagai aspek pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, materi, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Teori behaviorisme dan pembelajaran menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak dapat diubah. Pendekatan pembelajaran behavioris mengikuti urutan kurikulum yang ketat, sehingga kegiatan pembelajaran sebagian besar didasarkan pada buku teks dengan menekankan utama pada apa yang dipelajari. Poin yang keempat, yakni prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme. Yang pertama, fokus pada perubahan perilaku yang diinginkan. Pembelajaran harus berorientasi pada perubahan perilaku yang diinginkan, sehingga hasil pembelajaran dapat diamati dan diukur secara konkret. Contohnya, guru memberikan hadiah kepada peserta didik yang sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan. Yang kedua, memberikan penguatan. Guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, guru dapat memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, memberikan pembentukan reaksi atau respon. Pembelajaran harus memberikan pembentukan reaksi atau respon yang diinginkan oleh peserta didik, yakni contohnya guru dapat memberikan latihan soal yang berulang-ulang agar peserta didik dapat membentuk respon yang tepat. Yang keempat, menganggap latihan hal itu penting. Latihan dianggap penting dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih dan berpikir. Contohnya, guru dapat memberikan latihan soal yang berulang-ulang agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Yang kelima, menggunakan hukum sikap. Pembentukan sikap yang diinginkan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sikap, yaitu sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Contohnya, guru dapat memberikan pembelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar peserta didik dapat membentuk sikap peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, poin ke-5 insyaallah, yakni contoh beberapa cara mendapatkan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, pemberitahuan. Guru lebih banyak memberikan contoh instruksi saat mengajar. Yang kedua, sistem poin. Ketika siswa melanggar aturan sekolah, ada sistem poin yang memberikan pendapat teori belajar behavioristik. Yang ketiga, pemberian hadiah dan hukuman. Pemberian hadiah dan hukuman adalah komponen lain yang menonjol dalam teori behavioristik. Ketika siswa menunjukkan perilaku yang dianggap sesuai oleh gurunya, mereka akan diberikan hadiah. Tetapi jika mereka tidak merubah atau terus melakukan perilaku yang dianggap tidak suka atau tidak sesuai, mereka akan diberikan hukuman. Yang keempat, Joyjar. Sistem hadiah dan hukuman ini sering digunakan di tingkat pembelajaran TK untuk mendorong anak-anak didik untuk mematuhi peraturan sekolah. Misalnya, pada awal tahun pembelajaran, guru menyiapkan toples, juga dikenal sebagai Joyjar, dan marbles, juga dikenal sebagai kelereng. Kemudian guru menjelaskan kepada anak-anak bahwa jika mereka dapat mengerti peraturan kelas dengan baik sepanjang hari, guru akan memasukkan kelereng ke dalam toples. Selanjutnya, yang keenam atau yang ketujuh poinnya, yakni kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Untuk kelebihannya, mudah diterapkan. Pendekatan
terstruktur memudahkan guru menjalankan dan melaksanakan pembelajaran. Teori ini relatif sederhana dan dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan pendidikan. Yang kedua, dapat diukur dan dievaluasi. Teori belajar behaviorisme berpusat pada perilaku yang dapat diamati, yang memungkinkan guru untuk secara objektif mengukur dan mengevaluasi kemajuan siswa mereka. Yang ketiga, efektif dalam membentuk perilaku. Pemberian reward dan hukuman dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku siswa. Yang keempat, fokus pada hasil. Teori ini menekankan pada hasil atau output pembelajaran sehingga mudah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah dicapai atau tidak. Kesimpulan dari kelebihan teori belajar behaviorisme yakni membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, serta cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Selain itu, teori ini juga baik diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa dan suka mengulangi. Oleh karena itu, teori ini dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang selanjutnya, kekurangan teori belajar behaviorisme. Kekurangan yang pertama yakni kurang memperhatikan aspek kognitif dan emosional. Teori ini terutama berfokus pada perilaku yang dapat diamati sehingga mengabaikan aspek kognitif dan emosional siswa yang juga penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bisa membatasi partisipasi aktif siswa. Pendekatan yang terlalu terstruktur dan terpusat pada guru dapat menyebabkan siswa kurang terlibat dan termotivasi dalam proses belajar. Yang ketiga, resiko ketergantungan pada reward dan punishment. Bergantung terlalu banyak pada reward dan hukuman dapat menyebabkan ketergantungan, di mana siswa bertindak hanya untuk mendapatkan reward atau menghindari hukuman daripada karena minat atau pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, untuk kurang sesuai untuk pembelajaran konsep kompleks. Metode ini mungkin tidak efektif dalam mengajar ide atau materi yang kompleks karena memerlukan pemahaman mendalam, refleksi, dan analisis kita. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekurangan teori belajar behaviorisme yakni tidak memperhatikan faktor internal individu dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Selain itu, peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan tidak aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, teori ini perlu dikombinasikan dengan teori-teori belajar yang lain untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Dalam penerapannya teori belajar behaviorisme, guru harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, serta memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa yang bisa berupa pujian, persetujuan, pemahaman atau motivasi. Selain itu, guru juga harus memperhatikan karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah dan dapat digunakan dalam berbagai macam pembelajaran seperti pembelajaran bahasa, matematika, dan sains. Namun perlu diingat bahwa tidak semua pelajaran dapat menggunakan metode ini dan peserta didik hanya berperan sebagai pendengar. Oleh karena itu,
Guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakteristik peserta didik. Poin selanjutnya yakni pengertian konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pada kegiatan mencipta dan membangun dari apa yang telah dipelajari. Menurut teori ini, saya belajar dengan membuat dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Juga pendidik tidak hanya memberi peserta didik instruksi secara langsung, namun siswa harus membangun pengetahuan yang diberikan dari pengalamannya. Menurut teori ini, sumber pengetahuan seseorang berasal dari sumber sosial di luar diri mereka, dan peran aktif seseorang diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Ada juga pengertian dari beberapa ahli, yakni Abimanyu mengatakan teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai apakah seseorang dapat membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Yang kedua, Muslih mengatakan teori konstruktivisme adalah proses membangun pemahaman, kreativitas, dan pengetahuan secara aktif yang didasarkan dan pengalaman atau pengetahuan orang lain. Yang ketiga, Theo Browning menyatakan bahwa teori konstruktivisme berbasis pada pandangan konstruktivisme yang berarti bahwa pembelajaran harus bergantung pada 4 hal, yakni tingkat kepahaman, interaksi sosial, pengetahuan awal, dan belajar melalui pengalaman. Yang terakhir, Samsul Hadi mengatakan bahwa teori konstruktivisme ada upaya untuk membuat tata susunan siap hidup modern. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Jan Piaget, yakni teori konstruktivisme kognitif yang menekankan pada proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, yang meyakini bahwa peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, Lev Vygotsky, teori konstruktivisme sosial yang menekankan pada peran interaksi sosial dalam pembelajaran, yang meyakini bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zona proksimal, yaitu suatu tingkat di mana anak membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, Jerome Bruner menekankan pada pentingnya konteks dalam pembelajaran. Ia menyukai bahwa peserta didik harus membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terdahulu. Yang keempat, John Dewey menekankan pada pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa peserta didik harus belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi. Yang kelima, Abraham Maslow menekankan pada pentingnya kebutuhan psikologis dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa peserta didik harus merasa aman, dihargai, dan diterima sebelum mereka dapat belajar dengan efektif. Yang keenam, David Ausubel menekankan pada pentingnya pengorganisasian pengetahuan dalam pembelajaran. Ia meyakini bahwa peserta didik harus memiliki pengetahuan awal yang kuat sebelum mereka dapat membangun pengetahuan baru. Yang ketujuh, Ansford Glassford, teori konstruktivisme radikal yang menekankan pada pentingnya konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Ia meyakini bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik, melainkan harus dibangun oleh peserta didik sendiri. Yang kedelapan, Gallagher Calley menekankan pada pentingnya konstruksi pengetahuan berdasarkan persepsi individu. Ia meyakini bahwa peserta didik harus membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan persepsi mereka hidup terhadap dunia. Yang terakhir, Seymour Hersh
menekankan pada pentingnya pembelajaran melalui program komputer. Ia meyakini bahwa peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan eksperimen dengan teknologi komputer. Poin yang ke-9, tujuan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yang ketiga, fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang keempat, menuntut peserta didik untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Yang kelima, merangsang berpikir inovatif. Yang keenam, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan gagasan secara eksplisit. Poin yang ke-10, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan pencarian makna. Oleh karena itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengkonstruksi makna. Yang kedua, belajar harus melalui pengalaman langsung, real life learning. Siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Yang ketiga, belajar adalah proses interaksi antara apa yang diketahui dan apa yang akan dipelajari. Siswa harus membangun pengetahuan baru dengan menggabungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Selanjutnya, yang keempat, belajar harus relevan dan terhubung dengan apa yang siswa sudah tahu. Hal ini memfasilitasi penggabungan pengetahuan guru dapat pemahaman yang sudah ada. Yang kelima, guru harus membantu siswa mengkonstruksi pemahaman representasi fungsi konseptual dunia eksternal. Yang keenam, guru harus membantu menjadikan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, guru harus menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 8. Struktur pembelajaran harus berputar seputar konsep utama pentingnya sudah pertanyaan. Selanjutnya, guru harus mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang terakhir, guru harus menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Poin yang ke-11, insyaallah, contoh beberapa cara menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian dan meminta peserta didik untuk mengeksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Contohnya, guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan salam dan senyum kepada peserta didik serta memperkenalkan diri secara singkat. Selain itu, guru juga dapat memberikan penghargaan dan pujian kepada peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran untuk membangun pemahaman peserta didik. Contohnya, guru dapat memberikan tugas-tugas yang meminta peserta didik untuk menemukan jawaban sendiri dengan melakukan eksplorasi dan penelitian. Selain itu, guru juga dapat memberikan pertanyaan terbuka yang meminta peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk bekerja secara mandiri dan menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yakni contohnya, guru dapat memberikan tugas-tugas yang meminta peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara mandiri serta memberikan bimbingan dan dukungan ketika diperlukan. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk aktif dalam diskusi dan
dialog dengan guru dan siswa lainnya. Contohnya, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan berbagi pendapat dalam diskusi kelas serta memberikan umpan balik yang konstruktif. 5. Guru dapat yang kelima, menggunakan data mentah, sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif dalam pembelajaran. Contohnya, guru dapat menggunakan sumber yang relevan dan terbaru dalam pembelajaran serta memanfaatkan teknologi dan media interaktif untuk memperkaya pembelajaran. Dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, peserta didik juga dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Yang terakhir insyaallah, poin terakhir yakni kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Untuk kelebihan teori belajar konstruktivisme, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dan berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk membangun struktur pengetahuannya sendiri berdasarkan persiapan dan kematangan kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan lingkungan belajar yang kondusif, saling menyimak dan mendengarkan satu sama lain, menghindari kesan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar, dan mendukung peserta didik menyampaikan gagasannya. Yang keempat, dapat menghadapi masalah dan membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, terakhir, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalah. Untuk kekurangan teori belajar konstruktivisme, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena peserta didik harus membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, memerlukan guru yang terlatih dan berpengalaman dalam menerapkan teori ini karena peran guru sebagai fasilitator sebagai penting. Yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki kematangan kognitif yang sama, sehingga beberapa peserta didik memiliki kesulitan dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang keempat, tidak semua topik pembelajaran cocok untuk diterapkan dengan teori belajar konstruktivisme, terutama topik yang memerlukan pemahaman konsep yang lebih abstrak. Jadi kesimpulannya, teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Behaviorisme lebih menekankan pada perubahan perilaku, sedangkan konstruktivisme lebih menekankan pada pembentukan struktur pengetahuan sendiri oleh peserta didik. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam penerapannya.